Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, selaku langkah yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang menderang, yang mana Allah telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan 7 lapis bumi tanpa landasan beserta isi keduanya. Dan tak lupa pula salawat berbingkai salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam ilmu yang berpengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Salam. Yang saya hormati Abuya dan Umi dimanapun berada, yang saya hormati asatid dan asatidah, dan yang saya sayangi akhwati jami'an rahimakumullah. Tak usah saya memperpanjang mukadimah, langsung saja saya memasuki judul, yakni mewujudkan generasi masa depan. Terpampang di hadapan kita antara harapan dan tantangan. Harapannya kita dapat menyaksikan kebangkitan Islam sedang berjalan, di mana masjid-masjid semakin makmur dan lembaga-lembaga dakwah pun semakin menjamur. Namun, tantangan yang kita hadapi saat ini adalah masuknya budaya-budaya barat ke dalam kehidupan Islam, yang semua itu ternyata membawa dampak negatif, terutama melalui televisi, komputer, dan internet. Akibatnya, hari demi hari, bangsa ini semakin dekat kepada kehancuran. Oleh sebab itu, satu-satunya yang dapat kita harapkan untuk menolong bangsa ini dari kehancuran yang semakin dekat adalah generasi muda. Mengingat betapa pentingnya peran generasi muda dalam membangun negeri, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berkata dengan tutur kata yang benar. Quran Surah An-Nisa ayat 9. Kita seharusnya merasa khawatir apabila kita menjadi generasi yang lemah, baik itu lemah fisik, lemah ilmu, dan lemah semangat hidup. Dan yang paling berbahaya adalah lemah iman dan akhlak. Mengapa? Karena semua itu akan meracuni kehidupan kita bila terjadi. Maka bukannya menjadi pelopor-pelopor bangunan, melainkan menjadi virus penghambat dan penghancur bangunan. Oleh karenanya, untuk mewujudkan negeri Indonesia yang aman, tentram, dan makmur, kita harus melaksanakan 3 hal berikut ini. Yang pertama, disiplin. Generasi muda yang unggul dan berkualitas harus memiliki kedisiplinan yang tinggi, baik itu dalam segala hal, yaitu rajin bekerja dan gemar beramal. Semua itu untuk masa depan yang cerah dan indah. Jika kita kemudian kita tidak boleh memiliki sifat yang pemalas. Sebab apa? Sebab manusia pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, tapi akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Tiada bahagia tanpa lembah derita, tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Kemalasan di masa muda adalah kehancuran di masa tua. Kedua, jujur. Kejujuran merupakan salah satu ciri generasi muda yang unggul. Jujur bukan hanya jujur terhadap orang lain, tapi yang paling penting adalah jujur terhadap diri sendiri.
dan bekerja yang sama yang baik akan terwujudnya pribadi yang unggul, tangguh dan utuh. Yang ketiga, ulat. Generasi muda tidak mudah putus asa dan selalu ulat sesuai dengan skill dan kemampuannya. Mereka akan terus berusaha dengan tekun sampai akhirnya sampai kepada dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan yang lebih baik dan berkualitas. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 87 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tay'asu min ruhillahi amanu wala yay'asu min ruhillahi illal qaumul kafirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya berputus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang kafir. Dari ayat tersebut sangat jelas sekali bahwa berputus asa dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bekerja, belajar, dan meraih cita-cita, sangatlah dilarang oleh agama. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.